today this is a really interesting topic to talk about, not only for us as a friend but also us as a women. We're gonna talk about a toxic relationship that make you actually trapped. Oke, terus akhirnya kamu memutuskan untuk pacaran sama dia karena Dia cinta banget sama aku. Dia bakalan ngelakuin apapun buat aku. Cuman ya karena dia punya ekspektasi aku udah kasih banyak buat kamu, aku kasih cinta, aku segala macem. Dia berpikiran bahwa dia bisa kontrol hidup aku. Jadi pas lagi kita berantem itu dia nggak ngebolehin aku untuk ngejelasin. Dia nggak ngebiarin aku kasih opini. Itu tuh nggak boleh. Jadi kalau dia marah, ya itu karena itu semua salahku. Dan saat aku mau jelasin dia makin ngamuk. Dia tuh tahu korban-korbannya. Dia tahu kisah hidupku, dia tahu aku pernah dibully atau apa, dan juga dia lihat aku kayaknya aku kurang confidence atau apa. Jadi dia bisa mencoba untuk manipulatif aku. Dan dia pernah bilang sendiri, aku mau sama kamu karena kamu masih polos. Jadi aku bisa ubah kamu seperti apa yang aku mau. Hello everyone, welcome back to The Shining Women with me, Anastasia Pradita. And today I'm gonna talk again with my best friend, Inge. And then so many things that I never know about her before. And today this is a really interesting topic to talk about, not only for us as a friend, but also us as a women. We're gonna talk about a toxic relationship that make you actually trapped for so long with the wrong person. So this is quite new. She just told me about this story. So just let her to tell us more about this toxic relationship that she was been for 6 years. So Inga, can you tell me more about your relationship for 6 years with the wrong guy that actually make you mentally drained and stressful? So maybe in the beginning, just tell me, how did you meet this guy? Started when I was 19 years old. Jadi waktu itu tuh lagi pengen jadi pramugari. Jadi aku ngelamar pramugari, waktu itu masih ada merpati gitu kan. Terus dari gitu aku ketemu cowok ini tuh pas lagi interview. Jadi dia ada di situ lah. Terus dia masih belum jadi kapten juga. Terus akhirnya mungkin dia kayaknya ngeliat aku, dia tertarik sama aku. Akhirnya dia ngajak kenalan di situ. Pas dia ngajak kenalan ke aku, terus ya udah mulai tuh kita komunikasi dan segala macem. Dan awalnya tuh aku nggak mau ketemu dia banget, karena aku mikir aduh apa sih pilot segala macem, yang kayaknya tuh stigmanya adalah playboy gitu Okay. kan, terbang sana sini banyak pacarnya di setiap kota gitu. Jadi aku nggak mau. Dan waktu itu kan aku bisa dibilang aku nggak pernah pacaran sebenarnya. Aku nggak pernah pacaran, aku anak cupu dari sekolahan gitu. Dan aku juga mikir, ih ada cowok deketin aku gitu kan. Terus akhirnya karena dianya kekeh untuk komunikasi sama aku, dan pas aku interview lagi yang keberapa kali dia akhirnya dateng gitu, di situ jadi ada perasaan. Jadi ada perasaan, kok kayaknya ini orangnya baik ya, terus kayaknya orangnya bertanggung jawab deh segala macam. Terus akhirnya makin lama sering ketemu, sering komunikasi, dia akhirnya bilang, kayak aku pengen deh jadi pacar kamu gitu. Dan di situ aku masih kayak fokus tuh pengen jadi pramugari. Dan dia bilang aku seharusnya udah lihat itu sebagai hal yang nggak baik sih. Dia mulai kayak kasih pemikiran bahwa udah sih ngapain jadi pramugari kayak gitu. Pramugari kan cuma jadi apa ya, kayak tukang bersih-bersih di pesawat sebenarnya. Bukan, nggak bisa dibilang tukang bersih-bersih, kayak cuma pelayan lah di pesawat. Udah kamu nggak usah segala macam. Tapi akhirnya ya udah aku jalanin sama dia dan tetap fokus jadi pengen jadi pramugari walaupun nggak keterima sih. Oke, terus akhirnya kamu memutuskan untuk pacaran sama dia karena Karena aku mikir kayaknya aku nggak mungkin dapet cowok. Karena aku masih kecil tuh sering dibully juga sama teman-teman juga gitu kan. Terus aku ngelihat kayaknya aku kayaknya nggak cantik deh, kayaknya aku nggak ada deh cowok yang mau sama aku gitu. Sekalinya ada yang deketin aku pada saat itu, terus mikir wah pilot juga, dan mikir kerjanya bagus, gajinya juga lumayan ya. Kan pasti mikirnya lagi cari kerja dapet cowok langsung kayak kaya gitu, kayaknya oke deh. Jadi aku mikir kayaknya
ya udahlah aku mau, terus berpikiran bahwa ih gue laku juga ya ada yang mau kayak gitu, jadi akhirnya mengambil keputusan ya udah ayo kita pacaran, mau gitu. Oh, Mau. okay. So it was like love in the beginning gitu. It feel like love, berbunga-bunga, senang Seneng sih. banget. Iya, senang banget. Terus orang tua gimana? Sempat ngobrol juga sama orang tua? Sempet, tapi aku keep dia dulu kayak setahun. Aku Mm. gak mau langsung kayak kenalin karena papa kan overprotective. Oh, oke. Jadi ini anak cewek gue nih, gak masih pikiran bahwa kayaknya kalau gue bawa cowok sorry, kalau gue bawa dia ke rumah kayaknya Ada yang ngambil anak perempuan dari rumah iya, ini gitu. dan kakak-kakak tuh semua tuh overprotective kan. Mana kakaknya 3 laki semua ngerti sih Iya. kenapa you trying to hide this relationship Iya. jadi backstreet. Terus udah gitu pacarku itu mix kan, dia itu bukan Chinese dan papa tuh masih yang kayak oh kalau kita Chinese harusnya sama Chinese juga gitu. Jadi dia tuh mix Belanda gitu. Terus aku mikir kayaknya nggak mungkin deh. Jadi aku keep dulu 1 tahun. Jadi aku setelah 1 tahun baru aku kenalin ke papa. Dan papa dan kakak-kakak ya terima-terima aja sih pada saat itu. Karena papa sempat mention nggak apa-apa mau sama siapa aja, yang penting lu cinta. Udah gitu aja. Oh, Terus that's bertanggung jawab. Oh gitu. Apakah dia juga cinta dan bertanggung jawab pada akhirnya? Bisa aku bilang yes. Dia cinta banget sama aku. Oke. Dia bakalan ngelakuin apapun buat aku. Cuman ya karena dia punya ekspektasi aku udah kasih banyak buat kamu, aku kasih cinta, aku segala macem, dia berpikiran bahwa dia bisa kontrol hidup aku gitu. Aku mulai ngerasa itu pas lagi kita berantem. Jadi pas lagi kita berantem itu dia nggak ngebolehin aku untuk ngejelasin. Dia nggak ngebiarin aku kasih opini. Itu tuh nggak boleh. Jadi kalau dia marah ya itu karena itu semua salahku. Gitu. Itu semua salahku dan saat aku mau jelasin dia makin ngamuk. Jadi balik lagi manipulatifnya keluar kan. Tapi kan di situ aku masih kecil. Ya benar-benar. Siapa yang tahu ya? Iya, aku nggak tahu kalau ini tuh manipulatif dan di saat itu kan aku nggak pernah pacaran. Jadi pikiran aku, oh itu memang salah aku. Aku ya dia bisa marah ya karena aku ngelakuin ini gitu loh. Emang ada sebab dan akibatnya gitu. Lalu terus juga dia ngelarang aku temenan sama cowok. Itu nggak boleh sama sekali. Sampai ada momennya dokter aja harus cewek. Apa alasannya kenapa? Karena dia nggak mau cowok pegang aku gitu loh. Dan aku pikir itu cinta. Cowok, oh ini cowoknya cinta banget sama aku kayak gitu. Even hairdresser aku pun harus cewek. Dan aku harus foto kayak gitu. Kan ya itu balik lagi aku tanya kenapa sih kayak gitu? Ya karena kamu itu punya aku. Kamu tuh pacar aku nggak mau ada tangan cowok megang-megang kamu. Itu bentuk aku cinta sama kamu. Dia Dan bilang aku gitu. percaya pada saat itu umur 19 tahun, oh iya. Kayak Pernah gitu. ini nggak cerita sama teman, mungkin ke keluarga, Oh, ada yang nyadarin kamu nggak? enggak, itu setelah 6 tahun aku baru sadar sendiri sih. Karena aku gini, waktu aku sempat punya mungkin tipikal cewek-cewek yang ada di toxic relationship. Ngelihatnya banyakan baiknya apa buruknya. Jadi pada saat itu memang lagi banyak baiknya aja kayak gitu loh. Di luar dari dia marah atau overprotective, dia tuh bener-bener yang dia lagi sakit pun dia bisa belain datang ke rumahku cuman bawain makanan yang aku mau. Itu kan kalau kita cewek kan jadinya luluh ya. Kayak gitu. Terus dia selalu ada buat aku kasarannya. Dia selalu support aku apapun segala macem. Ada buat aku, jadi aku mikir ya emang cowok kayak gitu kali gitu. Dan Karena kurang juga pengalaman ya dari iya, sebelum-sebelumnya. dan banyak kan mungkin di sekeliling aku tuh cewek-ceweknya juga bilang bahwa ya kalau cowok lu sayang sama lu ya seharusnya kayak gitu kan. Dan aku juga dulu punya banyak teman-teman cowok. Teman-teman cowokku kebetulan mungkin aku bisa bilang mungkin cowok-cowok Asia kali ya, yang memang mereka ya kalau gue udah punya cewek, ya cewek gue ya sama gue kayak gitu loh. Nggak, gue seharusnya cemburu kalau ngeliat cewek gue main sama cowok apa segala macam. Aku ada di lingkungan seperti itulah. Jadi aku kayak oh ya emang begini kali namanya hubungan punya pacar ya. Oke. Jadi gini ya ternyata punya pacar gak enak-enak Tuh dia, banget tuh gitu dia. ya. Tapi marahnya ada di saat-saat tertentu aja atau ada trigger yang selalu sama? Kadang ada trigger aja gitu loh. Tapi triggernya oke, dia itu suka minum.
Mhm. Jadi kalau lagi nggak terbang itu dia minum alkohol. Mhm. Nah, kadang entah kenapa dia tuh bisa marah sendiri. Nah, dia marahnya somehow bawa-bawanya aku. "Kamu tuh kayak gini 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 gini, jadi tuh kayak diinget gitu loh. Aku pernah bikin masalah apa, Mhm. dia bisa inget dan itu dibawa ulang lagi gitu loh. Oh. Jadi Jadi sebenarnya secara mentally kamu abuse ya maksudnya? aku mentally abuse gitu, Kak. Aku nggak boleh bilang bahwa kamu tuh juga salah. Jadi tapi kan kamu kayak gini, oh dia langsung ngamuk. Ngamuknya ini tapi secara verbal aja atau physically juga? Verbal doang. Dia nggak bakalan fisik tuh dia nggak. Mhm. Nah dia itu kalau udah lihat aku sampai nangis, udah nangis banget, dia baru minta maaf. Jadi dia memang punya kecenderungan apa ya, kayak happy kalau dia lihat aku tuh udah bener-bener ada di titik terendah. Sampai nangis, sampai gimana, itu dia baru kayak, "Oh udah nih game-nya udah selesai," gitu. Itu dari awal atau di tahun keberapa mulai sering, mulai kelihatan? Mungkin di bulan kedua udah kayak Cepet gitu. dong sebenarnya, red flag dari awal udah kelihatan ya? Yes, tapi kayaknya aku baru sadar sih setelah putus sama dia, atau sebenarnya sebelum putus pun aku udah mulai sadar orang-orang kayak manipulatif sama narsistik gitu, aku bisa bilang dia narsistik karena dia selalu membanggakan dirinya kan. Dia tuh tahu korban-korbannya. Maksudnya gimana? Berarti Dia tahu kisah hidupku, dia tahu aku pernah dibully atau apa, dan juga dia lihat aku kayaknya aku kurang confidence atau apa, jadi dia bisa mencoba untuk manipulatif aku. Dan dia pernah bilang sendiri, aku mau sama kamu karena kamu masih polos. Jadi aku bisa ubah kamu seperti apa yang aku mau. Karena kalau aku cari pacar yang, karena kan dia sekitar umur 25-an gitu kan, aku masih 19 gitu. Ya banyak cewek gak ada yang mau denger kayak gitu. Kalau kamu kayak kamu dengerin aku kayak gitu loh. Dan aku pengen jadiin kamu dan dia ngomong dengan senangnya gitu, aku pengen jadiin kamu sesuai apa yang aku mau. Dan aku kan lihatnya kayak, oh ya in the positive way kali ya. Oh bagus nih kayaknya apa gitu. berarti dia sudah mendapatkan korban yang tepat gitu ya sebenarnya. Betul, Inge yang satu ini tepat sekali. Tapi pernah tahu korban-korban lainnya nggak? Enggak sih, tapi dia pernah cerita dia tuh pernah trauma. Trauma diselingkuhin beberapa kali. Oke. Itu yang bikin dia kayaknya aku ngelihat bahwa dia tuh jadi overprotective juga sama aku. Jadi kalau aku nggak dibolehin keluar malam, aku kalau keluar tuh aku harus, misalnya aku naik taksi, aku harus fotoin di taksi itu kan ada kodenya, nomornya aku harus fotoin ke dia. Kalau di rumah aku harus fotoin, apapun itu aku harus fotoin. Gitu. Kadang dia malah telepon aku lagi ngumpul sama teman-teman, dia bakalan nelpon aku just to make sure aku memang sama teman-teman cewek, bukan Itu sama berlangsung sampai 6 tahun begitu? Iya. Setiap hari gitu ngabarin. Mungkin kamu ngabarinnya lebih sering daripada orang tua sendiri. Iya. Terus gimana orang tua sadar gak nih, Inge apaan sih dikit-dikit foto, dikit-dikit kirim, dikit-dikit ngabarin? Enggak sih, keluarga aku kayaknya mereka nggak terlalu perhatiin yang soal foto atau kabarin. Nah lucunya dia kalau dia tahu aku lagi sama keluarga, dia merasa aman. Jadi dia nggak ganggu kayak gitu. Karena kan dia juga terbang kan. Yang dia bikin takut itu kalau aku lagi sama teman-teman. Gitu. Tapi kamu pernah ngobrolin gak soal itu? Pas lagi gak emosi nih, misalkan ngobrol aja, aku pengen juga sih nanya gitu, kenapa kamu kok kayak gini, kok kamu sangat overprotective bla bla gitu, ngobrol heart to heart, bisa gak sih aku main sama teman-teman aku yang udah kenal lama juga gitu? Pernah ada? Pernah, tapi dia bilang ya itu karena dia sempat trauma sama mantannya, diselingkuhin, dia udah percaya banget, tapi kayak gitu. Ya, tapi dia nggak mau ngelanjutin kayak gimana sih. Karena pas aku mungkin bisa baca kalau aku tanya terlalu panjang, dia arahnya bisa nggak suka dan dia marah. Saat dia marah, dia bakalan silent treatment aku. Dan itu benar-benar udah silent treatment, aku di blok-blok kayak gitu. Wow, capek ya yang childish malah cowoknya. Iya, dan aku harus kayak ngemail dia. Oh my god. Karena aku kan mikir, aku kayak sendirian mungkin karena saat itu aku sendirian, aku mungkin ngerasa aduh dibully, aku tuh kayak nggak pernah diterima sama cowok atau apa segala macem. Terus pas ada dia tuh di pikiran aku ya, aku akhirnya diterima sama seseorang gitu loh. Jadi pada saat itu juga aku mikir ya cuman dia kali yang bisa terima aku gitu. Dia pernah ngomong hal yang sama gak ke kamu? Oh yes, dia bilang cuman aku yang bisa bikin kamu bahagia, cowok-cowok lain gak akan bisa
nggak akan bisa nge-treat kamu seperti aku, Mhm. kasih segalanya. Itu bohong, guys. Kenapa? Apa yang sadar kalau ternyata it's not love, it's more like control? Itu in which moment you actually realize that? Eee, wah ini gimana ya ceritanya ya? Atau sekarang masih under control? Jadi ini nggak boleh dicontoh, Mhm. tapi, pada saat itu aku mungkin ada perasaan lelah. Mhm. Jadi kayaknya, aku mikir, "Emang pacaran tuh kayak gini ya?" Kayak gitu. Tanya ke dia? Tanya ke diriku Mhm. sendiri. Aku lagi di rumah, aku kayak, "Emang pacaran tuh kayak gini ya?" Bikin, apa ya, harus bikin aku tuh stres dulu, kayak gitu loh. Nangis, di silent treatment, gitulah. Oke, he's a nice guy gitu loh, bener-bener tanggung jawab karena kita niatnya memang mau nikah, kayak gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk balik temenan sama temen cowokku. Kayak gitu Mhm. loh. Aku baik temenan sama teman-teman cowokku, karena teman-teman cowokku kan aku tomboy soalnya, Mhm. jadi aku lebih banyak punya teman cowok. Terus pas aku balik temen-temenku, kok aku lihat mereka kayaknya nggak nge-treat ceweknya kayak cowokku nge-treat aku ya, kayak gitu. Mhm. Dan di situ aku diem-diem, temenan lagi, sama teman-teman baru yang cowok-cowok, dan mereka nge-treat aku baik. Ada dari mereka juga yang suka sama aku, Mmm. dan aku coba jalanin aja, oke let's say ini selingkuh lah, Mhm. tapi kita kan nggak in relationship ya, tapi aku cuma pengen tahu, dia kan nge-treat aku yang sama nggak sih kayak, cowokku itu? Ternyata enggak. Banyak dari mereka nge-treat aku bener-bener kayak ya wanita, apa yang kamu mau mereka dengarkan, apa segala macam. Kayak, oh kayaknya aku ada di salah percintaan nih Mmm, kasarannya nih, mhm hubungan mhm. yang salah nih kayaknya, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya yang nggak boleh contoh adalah selingkuhnya, tapi sebenarnya itu lebih ke rasa ingin tahu kamu ini sebenarnya is this the right example of relationship or not? Karena you Iya, have no idea kan, nggak apalagi di balik nggak. manipulasi dia kayak I'm the best one that can treat you this good gitu Yes, kan. yes. Dan aku ketemu banyak teman-teman yang aku lihat kok pas mereka tuh sehat banget ya gitu loh. Pas lagi Mhm, berantem cowoknya dengerin, terus mereka kayak cerita, ya kita communicate. mhm, Saat aku ngerasa gak nyaman, aku komunikasi sama pasanganku dan kita berdua kayak gitu dan kita selesaiin masalahnya bareng-bareng. mmm. Terus aku kayak, kok aku nggak bisa ya komunikasi sama mantanku ya? Kok Ini setelah tahun ke-6 kamu baru bertanya-tanya gitu? itu udah tahun-tahun kelima kali, tahun Mmm. kelima tahun keempat udah mulai ngerasain, tapi aku masih kayak bertahan karena aku bilang sama diriku sendiri, aku janji mau sama dia sampai tua. Jadi aku menghormati janji itu. Dan Mmm, aku bilang sama dia, "Yes, kita akan nikah, kita akan bersama-sama," mmm, kayak gitu. Jadi aku takut ngelepasin itu karena takutnya karma, aku percaya karma kan, dan aku mhm. nggak mau kena karma itu, kayak gitu loh. Jadi aku berusaha setia aja sama dia, walaupun dia kayak begitu. Mhm, tapi dia sendiri nih nggak pernah selingkuh, nggak pernah Kayaknya sih enggak ya. oke oke, Karena, dia sih selalu terbuka aja sih sama aku, kayak handphone apa segala macem kalau aku mau lihat nggak ada masalah. mhm Tapi memang dia selalu bilang dia menjunjung privacy, jadi dia nggak pernah ngecek handphone-ku gitu loh. Tapi mhm kalau, aku mau cek handphone dia nggak ada masalah, gitu. mhm. Tapi dia apakah orang yang juga red flag nih sama orang-orang di sekitar dia? Ini kan dalam relationship red flag banget nih gitu kan, dia very controlling, terus treat you, like in the jail ya aku bisa dibilang dan juga mental abuse. Apa dia juga kayak gitu sama orang-orang di sekeliling dia, controlling juga? Enggak. Dia aku bisa bilang enggak, dia lovable banget kayaknya Mhm, sama pramugari, sama, nggak lama dari aku kan dia jadi kapten. mhm, Jadi dia disayang banget sama, co-pilot-co-pilotnya, dan dia tuh mhm, kayak kayak mentor, kayak kasarannya gitu, kayak asik banget dan dia nggak pernah maksain, "Ah, ya udah nggak apa-apa," segala macem. mhm, Jadi di tempat kerja tuh mereka lihat tuh kalau mantan gue itu ya orang yang baik, kayak gitu loh. gitu. Iya. Terus bingung dong berarti ya sebenarnya apa yang salah gitu dengan dia, pernah mikir gitu nggak sih? Aku cuma mikir, ya emang karena lagi di masa-masa yang nggak sehat ya aku mikir Mhm, karena memang dia ini aja, aku bikin salah, makanya dia marah, kayak mhm, gitu. Dan sifat controlling-nya itu ya karena dia mau memprotek aku, mhm, gitu. Dan itu kan sebenarnya, kalau dibilang tadi kan aku bilang dia tuh cinta banget sama aku. Ada momennya memang kita tuh yang bener-bener sayang banget, kayak mhm, gitu loh. Dia, cinta banget, dia
aku mau apa aku dikasih lah kasarannya kayak gitu, dan aku ngelakuin hal yang sama kayak gitu loh. Jadi, eee, itu kayak balance pada saat itu. Kan Mhm. kayak ya dia habis marah tapi habis itu baik lagi kayak gitu. Mmm. Tapi berasanya banget itu ya mau ke tahun ke-5, ke-6 itu aku udah kayak capek banget, dia makin parah sih. Mmm. Dan, untungnya pada saat itu aku ketemu sama temenku. Temenku itu dia kebetulan juga influencer juga, Andrea, cat womanizer. Dia saat itu lagi ngebahas tentang toxic relationship. Mhm. Dan dia ngomongin tentang, cowok-cowok narsistik, manipulatif, apa sih toxic relationship itu. Pas Mhm. aku baca tuh kayak Checklist-nya masuk semua gitu ya? iya, terus kayak kesel sama dia, "Ih apaan sih dia ngomongin kayak gini, kok kayak laki gue?" Mungkin itu, observasinya dari case-nya kamu? Iya kayak tapi kan dia nggak tahu Oh apa-apa nggak kan. tahu. Terus aku kayak, "Ih kesel banget, apaan sih kok kayak gitu nih, apa sih dia ngomong ngasal," kayak gitu. Sempet kayak emosi gitu, tapi entah kenapa tuh kayak melekat di hati. Mhm. Melekat di hati, aku jadi akhirnya ngecek, apa sih itu manipulatif, apa sih itu narcissistic personality disorder. Mhm. Ternyata pas aku baca-baca, oh ini laki gua banget ya. Apa yang paling kelihatan? Iya, dia ngatur-ngaturnya itu, terus dia marah, terus dia, selalu menjunjung tinggi diri dia tuh nggak Mhm. pernah salah, lo Mhm. selalu salah, kayak Mhm. gitu. Lebih ke toxic relationship-nya aja sih, kayak aku tuh, kalau aku beropini, wah dia bakal ngamuk, kayak gitu. Pokoknya Mmm. lo harus submissive lah, kayak gitu loh. Nggak boleh ngapa-ngapain, udah kayak gitu. Dan, di situ aku mikir, ternyata gue nggak ada di hubungan yang sehat ya, kayak gitu. Aku selalu suka kasih tahu teman-teman, "Lu jangan sama cowok yang kasar," kayak gitu-gitu. Karena pada saat itu yang aku pikir Mhm. toxic relationship itu yang mukul, Mhm. Mhm. yang dijambak atau apa, itu Lebih ke toxic. Iya, physical abuse. physical. Mhm. Tapi ternyata yang aku hadapin ternyata juga abuse, Mhm. gitu loh, dan itu aku nggak pernah sadar. Ya, sebenarnya mentally and physically abuse that's the same thing ya, sama-sama harus dihindarkan dari diri kita. Kalau kita sakit fisik kita ke dokter ya secara mentally kita juga butuh bantuan Iya, ya iya, untuk sembuh dari itu. iya. Terus putusnya gimana nih akhirnya bisa keluar dari itu? Mungkin ini juga bantuan juga nih buat orang-orang yang lagi ada di toxic relationship. What should they do if they're trapped in this type of relationship? Apalagi mungkin ada yang mau merencanakan mau menikah, dia udah banyak checklistnya, tapi ya lagi-lagi terbuai sama hal-hal baik cinta dari pasangannya. Jadi apa sih yang harus dilakukan, harus bisa lepas dari sini? Karena nikah kan gak cuman sebentar ya, rencananya untuk masa depan dan selamanya. Jadi gimana supaya bisa mungkin memikirkan ulang keluar dari toxic relationship itu? Harus ini sih, kamu emang harus bilang sama diri kamu sendiri bahwa hubungan ini nggak baik. Itu kamu harus bener-bener sadar, harus jujur sama diri sendiri dan kamu harus bisa bilang, "Ini nggak bisa diselamatin." Mhm. Gitu. Karena banyak aku lihat cewek-cewek juga banyak yang denial ya, Nah, benar benar kayak benar. gitu. Nggak bisa kayak Mhm. gitu. Mhm. Karena walaupun udah berapa kali diomongin tapi orang itu balik lagi, ya itu udah tanda sih gitu. Dan saat kamu udah bisa berani jujur sama diri kamu sendiri bahwa ini nggak bisa dan kamu mau ambil keputusan untuk keluar di masalah itu, ya entah kenapa kalau di aku case-nya, eee, itu kayak campur tangan Tuhan sih. Mhm. Jadi pada saat itu aku mau bilang aku udah nggak kuat, aku mau lepas sama orang ini, udah terserah Tuhan kamu mau kasih aku cowok seperti apa, yang penting dia baik segala macam. Itu tuh kayak dialurin gitu loh. Jadi aku dikasih masalah, Mhm. dibikin berantem sama dia, sampai pada momen itu aku tahu, ini kayaknya momen tepat aku harus putus sama dia, Mmm. kayak gitu. Dan di situ aku nggak ada perasaan takut sama Mmm. sekali, karena aku juga tahu dia kan cuman marah, dia nggak bakalan mungkin pukul aku gitu loh. Mhm. Dan sebelum-sebelumnya aku mau putus tapi aku nggak berani kan, Mhm. gitu. Akhirnya pada saat itu aku dikasih masalah dan entah kenapa jalannya tuh emang dibikin aku harus putus sama dia, ya pada saat itu aku bilang, "Ya udah kita udahan." Dia sih yang bilang, "Udah kita udahan." Entah kenapa dia nggak pernah mau udahin aku, gitu. Dan di situ kayak, "Oh ya udah ayo kita udah." Gitu. Oke. Tapi, kamu harus kuat sih kalau misalnya mau lepas dari toxic relationship itu jangan denial, harus jujur dan harus berani kalau emang harus dimulai dari nol lagi ya nggak apa-apa, Mhm. gitu loh. Karena banyak yang bilang katanya
takut mulai dari nol lagi, udah keburu sayang apa segala macam. Enggak, sayang itu enggak di-abuse secara mental gitu loh. Dan kalau harus ulang dari nol lagi, kenalan lagi nggak apa-apa gitu. Yeah, that's the dynamic of life ya. Dinamikanya hidup emang kayak gitu. Ulang dari awal, kenalan lagi. Memang capek sih, tapi lebih capek lagi if you are trapped in a toxic relationship and it's just not going anywhere di Iya. situ-situ aja. Jadi bagus tadi ya. Key-nya adalah harus jujur sama diri sendiri ya. Jangan denial. Terus juga harus berani. Berani ngambil keputusan, ngambil sikap, dan berani untuk move on juga. Jadi jangan sampai udah putus terus kayak, aduh gue sedih nih, nggak ada yang lebih baik dari dia nih, balik lagi, karena itu akan cycle yang sama gitu. Kalau kita balik ke orang yang sama ya akan di-treat hal serupa. Iya. Merubah treat orang lain tuh sulit ya, Iya. ngerubah sifat, sikap, apalagi selama 6 tahun not going to be better person, tapi getting worse and worse kan. Iya. Jadi harus dari dianya sendiri yang mau berubah dan dianya juga sadar dengan Iya. itu. Tapi so far dia nggak sadar ya apa yang dia lakukan itu Eh, abusing your mental. Dia ada momennya entah kenapa dia ngerasa iya deh aku nge-abuse kamu. Tapi he keep going on. Ya sulit ya itu. Iya. Dan sebelum itu juga mungkin sebelum berani untuk putus juga aku bikin list. Aku mau dapet cowok tuh seperti apa gitu. Dan itu kan selama aku bilang perjalanan aku sebelumnya itu sama mantanku itu kayak perjalanan hidup. Biar aku sebenarnya makin tahu diriku juga maunya apa. Dan itu juga makanya harus jujur sama diri sendiri. Setelah kita harus tahu kita tuh maunya apa. Karena pas sama dia aku langsung kayak nulis aku tuh pengennya apa sih dari cowok gitu loh. Dan aku itu apa yang aku bisa kasih gitu ke cowok itu, ternyata aku orangnya kayak gini dan aku deserve orang yang seperti ini. Jadi pas ada di momen itu aku bilang aku mau make it happen, aku juga mau bahagia gitu loh, dan aku bisa kasih yang terbaik buat pasangan ini, tapi aku juga mau orang yang bisa kasih hal yang sama buat aku gitu. Aku nggak bisa kasih karena kita capek kan lama-lama kalau kita selalu kasih tapi nggak dapet yang balik gitu. Dan kalau misalnya kamu ada di pasangan seperti itu yang abusive dan bilang bahwa nggak ada cowok lain bisa nge-treat kamu lebih baik, bohong, karena suami saya nge-treat saya lebih baik lagi. Oh yeah, her husband is amazing Iya. person. Pas aku dapet suamiku, pas aku langsung ke flashback ke mantanku, aku bilang apa yang dia omongin itu semua salah. Dan I'm glad I break up with him gitu. Dia yang sekarang lebih baik, dia enggak gitu. Ada baiknya, nggak bisa dibilang, tapi nggak seperti apa yang dia bilang. Nggak ada yang akan bisa bahagiain aku kayak dia, no, bohong. Wow. Itu bohong. Thank you ya udah opening our eyes. Bener sih, kadang-kadang sulit ya. Kamu di case ini nggak ada yang ngasih tahu kamu gitu. Tapi kamu sendiri yang cari tahu, make a list of your value, kamu research juga, lihat reels orang lain yang ngebahas mengenai NPD, narcissistic, dan juga toxic relationship. Jadi it's coming from you to wants to get out from this toxic relationship for 6 years, itu bagus. Tapi ada juga orang yang mungkin denial, udah lama udah diomongin tapi tetap balik-balik lagi sama pasangan ini. Tapi ya intinya jangan pernah takut ya, karena untuk memulai sesuatu dari awal itu mungkin dengan letting go you're gonna get what you deserve. Tapi sekali lagi you should know your value. Put the list, what type of guy do you want in life. Don't even accept a guy that treat you less than that. Jadi jangan bare minimum ya. You deserve the best gitu in your life. Dan juga harus berani sih. Berani itu bener. Perempuan itu mungkin di Indonesia lebih kayak ya udah terima aja, lumayan suami kerja udah dapat uang, dapat makan, kamu diam di rumah udah bagus. Mungkin mental yang seperti itu harus dihapuskan ya. Because we deserve the best kan. Betul. Tapi waktu itu juga karena aku mungkin bertahan sama pacarku karena financially dependent with him ya. Karena dia itu kan controlling banget. Karena dia takut aku kalau kerja ketemu cowok lain, terus nanti aku malah jatuh cinta sama cowok lain. Akhirnya dia bilang oke, kamu boleh kerja, tapi aku yang milih ya kerjaannya apa. Sampai ada di momen dia bilang udah kamu gak usah kerja aja deh. So kamu akan jadi kamu bakal jadi istri aku juga gitu loh. Aku bertanggung jawab. Ini bentuk tanggung jawab aku untuk untuk memelihara kamu sebagai calon istri aku gitu. Kita kan kayak ngerasa oh iya luar biasa ya gitu kan. Nah
Itu salah satunya yang aku pikir, wah uang juga lumayan berpengaruh kayak gitu kan, dan aku jadi takut lepas dari hubungan itu, karena uang juga, karena aku nggak dikasih kerja berapa tahun kan sama dia. Hmm. Sampai akhirnya aku lama-lama nggak, aku Harus diem-diem, mandiri. mandiri, Mhm. dan itu juga aku bilang, mau lepas itu pasti banyak ketakutan, jadi sendiri lagi, Mhm. mulai dari nol, nggak pernah kerja, harus Mhm. kerja lagi dari nol, udah nggak tahu apa-apa, Mhm. semua dari nol, tapi kalau kamu berani, itu jalannya ada aja, Mhm. gitu. Jadi, aku lepas sama dia tuh jadi berasa nafas, walaupun kayak, ih kok nggak biasa ya kayak gini, tapi hasilnya jadi nyaman banget. Okay. That's the most important thing, that you feel comfortable in your own. Karena to actually attract the right person that match with your energy, you should love yourself first. Yeah. In that moment, you cannot even have a space for yourself. It's very difficult with a guy that controlling your life. So to breathe is actually relax, yeah, a relax moment for you. Yeah. So thank you for sharing with us today. So for everyone that joining us today. So do your first move, even though it's small. If you believe in that, it's gonna make a big change in your life because you deserve the best. Thank you so much, and see you on the next video of The Shining Woman. Bye bye.